Tapi begitu kemudian COVID, mau nggak mau pakai Google Classroom, akhirnya sampai sekarang saya pakai Google Classroom gitu kan. Ada kasus yang lumayan viral di sosial media yang dimana seorang guru itu dipolisikan salah satu orang tua siswa. Gimana pendapat itu? Halo Bubuan Semakin Pas, selamat datang di episode pertama podcast Ruang Bicara. Aku Amel Dan aku Rafiq. Kami berdua akan jadi host di episode pertama ini. Nah, episode pertama ini kita bakal bahas. Bentar. Sebelum kita bahas apa yang mau kita bicarakan di sini, mereka itu udah tahu nggak sih apa itu ruang bicara? Oh iya, jadi ruang bicara itu program podcast yang dibuat untuk jadi platform komunikasi dan diskusi di sekolah. Kamu tahu nggak sih, Pik, tujuan podcast ini apa? Tahu. Tujuan dibuatnya podcast ini supaya melatih siswa-siswi SMK Negeri 4 Samarinda dalam keterampilan public speaking nih teman-teman. Jadi mereka bisa banget membicarakan hal yang relevan bagi mereka di sini. Nah, gitu. Back to topic. Jadi hari ini kita bakal bahas apa sih? Sebelumnya kamu tahu nggak sih ini hari apa? Hari Senin. Ya nggak salah sih. Tapi hari ini yaitu 25 November merupakan Hari Guru Nasional nih teman-teman. Nah, seperti yang kalian tahu, guru merupakan seseorang yang ya bisa dibilang jasanya sangat besar ya untuk kita, dan saking besarnya itu kita nggak bisa ngebalas jasa yang mereka berikan gitu ya kan? Iya, iya. Nah, jadi di hari guru ini atau di tanggal 25 November ini, kami mau mengajak kalian supaya kalian bisa lebih menghargai guru ya melalui ya kisah dari salah satu guru yang ada di SMK Negeri 4 Samarinda nih. Kita akan mendengarkan cerita beliau ya. Oke. Cerita beliau dari ya ketemu dengan murid-murid yang berbagai macam itu, mungkin ada banyak naik turunnya sih jadi guru. Kalau gitu langsung itu lah. Udah cukup sih. Cukup. Nanti yang ibu menjadi guru sudah 20 tahun ya menjadi guru di 20 tahun nggak kerasa di SMK 4 ini sudah 20 tahun sejak 1 Januari 2004. 2004. Iya. Ini 2024 kan ya, lumayan. 20 tahun 11 bulan. Nah, perjalanan ibu mungkin dari sebelum menjadi guru gimana sih Bu sampai sekarang ibu? Saya alumni SMK 4 di jurusan akuntansi. Alumni SMK 4 jurusan akuntansi, kelas saya akuntansi 1. Saat ini teman yang sama-sama saya menjadi guru, teman satu kelas saya itu Bu Juhai di pemasaran. Kaprodinya pemasaran sekarang itu teman satu kelas saya dulu. Saya nggak pernah terbayang menjadi guru gitu ya. Waktu itu cuma terpikir bagaimana setelah lulus sekolah bisa kuliah. Kebetulan ada beasiswa ADB. Beasiswa ADB, Asian Development Bank. Ada 5 provinsi yang saat itu dapat. Salah satunya adalah Kalimantan Timur. Kemudian mengikutilah kami seleksinya. Mengikuti seleksi, kemudian pilihannya saat itu di Universitas Warman dan di IKIP Malang, Universitas Negeri Malang. Dulu waktu saya masuk namanya IKIP Malang, lulus kuliahnya menjadi Universitas Negeri Malang. Saya memilih IKIP Malang. Itu saingannya banyak ya? Ya lumayan dari Samarinda, dari Kalimantan Timur, tidak hanya Samarinda. Banyak juga yang mengambil di Unmul karena ada 4 jurusan di Unmul. Di Malang itu hanya 1, sejarah. Dari SMK saat itu yang paling memengaruhi menurut saya jurusannya sejarah. Kalau geografi kita tahu di SMK nggak ada geografi, kayaknya akan sulit saya mengikuti perkuliahannya. Ambil sejarah, kemudian aktivitas saya di kampus itu sama lah seperti mahasiswa biasa, tapi saya memanfaatkan waktu senggang saya yang mungkin lebih banyak daripada mahasiswa yang asli Kota Malang yang kalau libur bisa pulang. Kalau kami libur mau pulang itu jauh sekali gitu kan. Akhirnya
kita terlibat dalam aktivitas sosial di Yayasan Sosial As-Sofwa, biasa Yayasan Nama Sosial As-Sofwa, menjadi relawan pengajar. Jadi As-Sofwa itu punya beberapa anak binaan yang kami terlibat sebagai pengajar. Dari situ kemudian ketika lulus kuliah kembali ke Samarinda, belum keterima bekerja di sekolah, saya terlibat dalam aktivitas di Lentera Mahakam. Jadi dia di bawah yang Sokesmasnya kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Kemudian sekarang Lentera Mahakam menjadi yayasan sendiri, Yayasan Sosial Anak Lentera Mahakam, ya salam. Itu aktivitasnya dulu mendampingi anak-anak jalanan belajar di hari Ahad, setiap Ahad sore di Masjid Raya. Ketika kami mendapatkan program kerjasama dengan Depak dan Dinas Sosial, kami melakukan pendampingan BBAKI. Jadi setiap sore di Masjid Abdul Hasan, karena banyak anak-anak yang penjual koran di situ, di Masjidnya Al-Khariyah itu, sama di Masjid Al-Ma'ruf. Dulu Al-Ma'rufnya belum yang baru ini, masih yang lantai 1, tapi teras sampingnya itu luas. Jadi di situ anak-anak belajar. Setiap sore ada relawan yang bertugas untuk ke sana dan kami terlibat di sana. Januari 2004 baru kemudian saya terlibat dalam pendidikan di SMK 4 dengan menjadi guru honor saat itu. Guru honor, kemudian di 2005, di 2004 akhir itu ada seleksi program pemerintah, saat itu guru bantu. Per 2005 saya menjadi guru bantu di SMK Negeri 4. Baru kemudian karena ada janji politik pemerintah saat itu untuk mengangkat guru bantu menjadi PNS, kami pun terekrut di 2008 di gelombang terakhir guru bantu yang ada untuk menjadi PNS dan bertahan sampai sekarang. Beberapa kali sempat tergoda untuk pindah sekolah, tapi kemudian kayaknya tetap bertahan di SMK 4. Pernah koalisi dengan sekolah lain, tapi budaya kerjanya berbeda dan lainnya, akhirnya memutuskan udahlah bertahan saja di SMK 4. Ya, setia Bu. Kan mungkin banyak masih yang belum terlalu tahu ya Bu, seberapa pentingnya peran guru nih Bu untuk peran guru sangat penting untuk sekolah. Sebenarnya bukan hanya untuk sekolah sih, untuk pendidikan secara umum ya. Kalau hanya sebagai sumber belajar, peran guru mungkin bisa tergantikan dengan sumber belajar mandiri dengan kemajuan teknologi informasi yang ada saat ini. Katakanlah dengan YouTube, Google, YouTube yang ini ya, YouTube yang tutorial, YouTube tutorial, itu akan sangat membantu siswa dalam belajar sebenarnya. Tapi peran guru kan tidak hanya sebatas sebagai sumber belajar, tapi peran guru adalah penanaman adab, penanaman akhlak, bagaimana mendampingi siswa untuk memiliki karakter, bagaimana kemudian melakukan pendampingan kepada siswa untuk mengajarkan bagaimana cara belajar yang benar itu seperti apa, bagaimana pengelolaan waktunya seperti apa, seperti itulah. Ya, kan tadi kan Ibu ada era digital gitu ya, berbagai macam-macam sumber. Iya. Nah, di era digital ini apa sih tantangan Ibu dalam mengajar di era digital ini? Gimana Ibu menghadapinya? Tantangannya ya mau nggak mau harus meluangkan waktu untuk meningkatkan kapasitas diri, beradaptasi dengan teknologi informasi yang ada. Jadi saya berusaha untuk menguasai sesuatu dulu, baru saya sampaikan kepada siswa saya untuk setidaknya kita sama-sama belajar. Misalnya ketika saya mengetahui tentang Canva yang bisa berbagi link dan lainnya,
saya meminta siswa saya juga mengerjakan hal yang sama supaya setidak-tidaknya mereka juga bisa memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada untuk menjadi sumber belajar mereka. Ketika misalnya saya baru mengetahui Google Classroom begitu memudahkan dalam proses pembelajaran, jadi saya tuh termasuk terlambat ketika mengetahui Google Classroom itu baru saat COVID kemarin. Sementara sebenarnya ada guru yang sudah melakukan itu sebelum COVID sebagai kolaborasi dia di pembelajaran tatap mukanya. Tapi saya belum tertarik saat itu karena memang menurut saya belum dibutuhkan. Tapi begitu kemudian COVID, mau nggak mau pakai Google Classroom, akhirnya sampai sekarang saya pakai Google Classroom gitu kan. Ini enak ini, tidak perlu repot dengan tumpukan koreksian di meja saya seperti itu kan ya. Langsung lewat HP. Memerlukan link Canva, bikin satu presentasi misalnya, silahkan kumpulkan link Canva-nya ke Google Classroom. Kertasnya sudah minimal, kemudian sama-sama tertantang untuk belajar mengulik Canva-nya. Demikian juga dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi tantangan terberatnya adalah bagaimana kemudian kita keluar dari zona nyaman kita untuk tetap belajar beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang ada. Nanti harus beradaptasi ya. Iya. Ya, kalau tidak beradaptasi sepertinya kita akan tergilas dengan kemajuan yang ada. Iya, benar. Dan Seperti itu. ini kan selama 20 tahun ini nih Bu, kita jadi guru, ada nggak momen yang mungkin membekas atau mungkin momen yang agak kurang baik untuk Ibu? Kalau saya beranggapannya setiap waktu itu memiliki momen, memiliki kesan yang mungkin akan berbeda ya. Setiap angkatan itu pasti berbeda kesan dan kebermaknaannya. Saya belum menemukan yang lulusan seperti angkatan 2013. Menurut saya yang 2013 ketika kita PPDB-nya berdasarkan nilai rapot semester 1 sampai 5 di angkatan itu uji coba masuknya. Dia lulusnya 2013 berarti masuk ke sekolah ini 2011. Saat itu kita memintanya memang PPDB-nya berdasarkan nilai rapot semester 1 sampai 5. Dan kualitas anak-anaknya tersaring dengan baik. Secara pemikiran, secara ya katakanlah inputnya sudah bagus ya. Ketika mereka berproses, berorganisasi dan lainnya itu jalan. Saya ingat di angkatan itu yang kemudian mengundang tim nasyid dari Jogja, Justice Voice itu bisa. Kemudian bagaimana kita menyelenggarakan pensil pekan seni Islami itu se-Samarinda itu bisa gitu kan. Jadi pada saat itu udah saya itu angkatan yang belum tertandingi oleh angkatan sebelum dan setelah. Itu yang ya mungkin yang berkesan. Di angkatan itu hampir rata-rata bukan 1-2 kelas saja menonjol, tapi hampir rata-rata di setiap kelas itu menonjol gitu. Keren ya angkatan. Ya, angkatan itu waktu itu. Jadi kemudian berpikir bagaimana kalau kita menerima sesuatu berdasarkan nilai rapot 1 sampai 5 gitu ya. Bukan berdasarkan nilai kalau yang sekarang ini hanya berdasarkan nilai akhir sekolah aja kan ya, transkrip yang terakhir. Apa? SKL kok. Iya, Ya, transkripnya SKL yang terakhir aja, bukan dari semester 1 sampai 5. Tapi ya memang setiap angkatan itu pasti ada yang kesan sendiri sih. Dan tapi juga sebenarnya keberhasilan itu tidak hanya saat mereka di sekolah. Ketika mereka sudah berhasil menjadi pemimpin-pemimpin di kehidupan mereka, mengambil peran-peran peradabannya mereka mau datang ke sekolah berbagi, itu yang seharusnya lebih bagus lagi. Dan itu yang belum tampak saat ini. Dulu sempat ada alumni menjadi pelatih dan lainnya. Sekarang sepertinya sudah mulai berkurang sekali. Ya, tergerus mungkin dengan Teknologi.
mungkin bukan teknologi tapi rasa individual yang sudah mulai ada seperti itu. Sebelum tahun 2013 itu bukan berdasarkan rapot ya? Berdasarkan ujian akhir. Dulu kan ada UN ya, ujian nasional, hanya berdasarkan itu. Tapi saat itu pemimpin kami 2011 sebenarnya masuknya, 2013 mereka lulus. Lulusnya 2013. Ya, itu lumayan jadi itu. Bahkan saya ingat yang satu masuk di Universitas Muhammadiyah Malang. Ketika dia lulus, kampusnya memberikan undangan untuk sekolah karena mahasiswa tersebut dari sekolah ini dan menjadi mahasiswa dengan lulusan terbaik. Jadi sekolah diundang saat itu. Itu tuh berkesan banget. Ternyata pembelajaran kita berdampak. Ini momen terbaik ya, Bu? Ya, lulusan terbaik ya. Ya kalau dilihat ininya sih, tapi sebenarnya setiap angkatan itu pasti menjadi yang terbaik, minimal untuk dirinya, minimal untuk komunitas kelasnya. Seperti itu. Jadi jangan berkecil hati, jangan melakukan pembanding dengan yang tidak setara gitu kan. Kalau yang 13 ya bandingkanlah dengan angkatan 13. Kalau kalian angkatan 44 ya bandingkanlah dengan 44. Oh, angkatan 45 ya, yang 44 angkat 3 ya. Ya bandingkanlah dengan angkatan 45 gitu ya. Iya. Jangan ini yang 2013 itu berarti angkatan berapa itu? Angkatan 30. Iya, 33 berarti ya. 30. Seperti itu. Bandingkannya ya dengan yang semasa. Seorang guru itu ada perannya nggak sih? Atau guru itu memiliki peran, memiliki dampak. Berperan sebagai apa gitu? Guru harus bisa berperan, bukan hanya guru sebenarnya, kita semua juga harus bisa memainkan peran dalam kehidupan kita. Dalam sehari saja kita itu banyak memainkan peran kok. Kata dosen saya dulu, manusia itu adalah manusia yang paling banyak adalah orang yang paling banyak memiliki peran dalam kehidupannya. Setiap kita itu artis dalam panggung kehidupan kita. Seperti seorang anak ketika berhadapan dengan ibunya, ketika A berhadapan dengan ibunya, maka dia memainkan peran sebagai anak. Demikian pula ketika berhadapan dengan gurunya, dia berperan sebagai murid. Si guru pun demikian, ketika dia berhadapan dengan siswanya, dia jadi peran guru. Tapi berhadapan dengan orang lain, dia lihat bagaimana posisinya. Kadang ucapan itu tidak salah, tapi pemilihan kata yang tidak tepat bisa menghasilkan kesalahpahaman dalam peran yang ada. Seperti itu. Ya memang guru harus berperan. Kalau yang dimaksud adalah peran dalam arti posisi berhadapan dengan manusia ya, seperti itu. Kalau berperan dalam kehidupan ya semuanya kita kan tidak hanya guru, juga harus mengambil peran dalam peradaban kita masing-masing, dalam kehidupan kita masing-masing. Tantangan sendiri buat jadi gurunya apa sih Bu? Tantangan itu? Tantangan untuk menjadi seorang guru adalah keteladanan. Ya, jelas. Saya meminta datang pagi, saya harus pagi. Saya meminta anak misalnya mengerjakan Canva, maka saya harus bisa Canva. Saya meminta mereka harus misalnya bisa mengedit video, mau tidak mau. Saya belajar edit video dasar gitu kan ya. Nah, itu tantangannya. Bagaimana proses keteladanan? Saya meminta salat duha misalnya, ya saya harus berusaha duha dulu. Jangan meminta orang melakukan A ketika kita belum melakukannya. Itu tantangan terbesar seorang guru, karena ya menjadi contoh, menjadi teladan tadi. Kita dilihat. Jadi kadang orang mengikuti kita tidak hanya dari ucapan kita, tapi juga dari tindakan kita. Itu yang sulitnya menjadi guru. Ketika misalnya keluar dari sekolah mau ke Pasar Rahmat atau di bawah jembatan saja, saya pakai helm. Kadang diingatin, nggak usah pakai helm, dekat aja. Enggak, saya guru, murid saya nanti ngikutin gurunya kalau pakai helm ya. Bukan hanya sekedar nggak ada polisi.
seperti itu. Siapa tahu ada yang lihat. Bu, ya selain karena faktor keamanan, memakai helm kan bukan karena ada polisi tidak ada polisi kan? Iya. Tapi kesafetian kita dalam berkendaraan kan? Ya, keselamatan kita dalam berkendaraan. Lah, kalau memakai helm hanya karena nggak ada murid kok, nggak ada polisi kok, bukan. Tapi lebih lagi sebagai seorang guru sepertinya saya merasa diawasi perilaku saya ketika saya melakukan sebuah kesalahan. Seperti itu. Jadi keteladanan tadi itu adalah tantangan terbesar. Ketika kemudian saya terpancing dengan emosi, tadi saya pagi keliling tuh ke kelas-kelas, ada yang tidak sholat duha satu kelasan, ada yang itu rasanya seperti itu. Mau marah kemudian sekolah ramah anak tidak boleh marah-marah gitu kan, tapi itu ngeselin ya gitu kan ya. Ya itu tantangannya sih, tantangan bagaimana kemudian beradaptasi dengan siswa yang beraneka ragam latar belakangnya, karakternya beraneka ragam. Baik, bentar dulu ya. Kalau ditanya tantangannya tadi ya, tantangan keteladanan. Kemudian tantangan ketika melihat rekan sejawat juga kurang mendukung misalnya, tapi kemudian bagaimana kita berusaha agar merefleksi diri, ini tanggung jawab saya terhadap proses yang ada, dan itu juga tanggung jawab dirinya sendiri kepada proses yang dia lakukan. Jadi kemudian jangan kemudian kita tahu hal itu kurang baik, kita kemudian ikutan. Tapi ya tadi kadang itu melihat ngapain sih kita masuk kelas tepat waktu, sementara ada juga yang tidak tepat waktu misalnya kan, itu rasa-rasanya juga menggoda. Tapi bagaimana kemudian bekerja itu juga ibadah. Bagaimana kita mau mengharapkan anak tidak terlambat misalnya, bagaimana mau mengharapkan melahirkan calon pemimpin masa depan ketika kita tidak mempersiapkan diri untuk melahirkan pemimpin masa depan itu. Jadi pemimpin itu kan tidak tercipta begitu saja, tapi ada proses yang harus dilalui, ada banyak orang yang terlibat untuk menyiapkan terwujudnya pemimpin tadi. Seperti Soekarno menjadi seorang pemimpin, ada peran Cokro Aminoto di sana, ada peran orang-orang besar yang membentuk dia menjadi orang besar. Dan saya berharap saya menjadi bagian dari calon pemimpin masa depan yang ada nantinya, menjadi proses membentuk karakter mereka di masa depan. Boleh dengar nggak ini? Ini ada kasus yang lumayan viral di sosial media, yang dimana seorang guru itu dipolisikan salah satu orang tua. Itu gimana pendapatnya? Sedih sebenarnya. Bagaimana keberkahan sebuah ilmu itu bisa didapat jika kemudian orang tua tidak memposisikan guru sebagai mitra, sebagai posisi yang selayaknya. Guru kan mitranya orang tua untuk membentuk karakter siswa, karakter anaknya tadi. Ketika kemudian diposisikan sebagai saingan, sebagai rival, ini akan sulit sebenarnya. Bagaimana bisa kita mengharapkan terjadi perubahan perilaku, perubahan akhlak dan lainnya jika kemudian kita tidak percaya kepada mitra yang harusnya kita rangkul untuk membentuk karakter anak-anak kita tadi. Kecewa sebenarnya ketika ada hal yang seperti itu. Harusnya bisa bersinergi orang tua dan guru untuk mewujudkan
penanaman karakter yang baik. Tidak salah sebenarnya mempercayai anak ketika anak tersebut menyampaikan sesuatu, tetapi ya, harus juga dilakukan cross check, harus juga dilakukan kemudian kilas balik kenapa sampai bisa terjadi seperti itu, refleksi apakah kita tahu mungkin karakter anak kita sendiri di rumah seperti apa. Ketika kita sendiri kadang sebagai seorang ibu, sebagai orang tua nggak bisa sabar dengan perilaku anak kita dalam tanda kutip, kita juga mengharapkan orang bisa berlaku sabar. Jadi mungkin dia refleksi apakah kemungkinan anak saya yang salah atau ada masalah tertentu. Memang jadi orang tua tuh juga harus peka, jangan sampai anaknya jadi korban bullying, nggak peduli gitu kan. Tapi tidak juga menerima mentah-mentah informasi dari anaknya. Karena bisa jadi anaknya yang salah. Iya, makanya kemudian perlu, ya sekolah memang perlu banyak CCTV, tapi juga memang diperlukan kepercayaan penuh orang tua dalam proses pendidikan yang ada. Maka tadi, kalau misalnya, oh anak saya ini karakternya baik, nggak mungkin dia bohong dan lainnya. Ya, kita minta proses, kita berproses ke sekolahnya, meminta CCTV-nya misalnya, atau menanyakan kepada banyak saksi mata yang ada, seperti itu. Ya, tadi sih berusaha untuk menjadikan guru, menjadikan sekolah sebagai mitra untuk mengubah karakter anak, untuk mewujudkan fitrah, tumbuh kembang anak sesuai dengan fitrahnya, sehingga anak itu dapat menjemput peran peradabannya. Itu yang kemudian, padahal yang akan dimintai pertanggungjawaban itu orang tua loh ya, bukan Allah itu kan meminta pertanggungjawaban anak itu di bawahnya orang tua tuh. Pendidikan tuh tanggung jawabnya orang tua. Ketika kemudian orang tua meminta bantuan sekolah, kan sebagai mitra, kok nggak percaya, kok sampai segitunya, ini yang bikin sedih sekali. Jadi pelajaran buat kita semua. Iya, pelajaran buat kita semua untuk tidak menyentuh kalian, nanti bahaya, bisa diperkarakan. Zaman sekarang. Tapi tadi kalau tidak ada pengingatan, tidak ada ini, juga sedih lihat. Ya memang harus pandai-pandai mengingatkannya dengan cara yang baik sih. Kadang tuh gemes juga. Cuman kalau mikirkan efek, kalau mau pendidikan itu efektif memang harus berulang, bukan mengejar banyaknya capaiannya, tapi bagaimana itu berdampak dalam kehidupannya. Itu yang agak sulit, mencapai dampak tadi. Ada lagi? Terakhir nih Bu, Oke. pesan buat Ibu untuk siswa-siswi SMK 4 dan siswa-siswi di luar sana mungkin? Ya, mungkin sama sih ya, harapan dan pesan yang diinginkan oleh banyak guru di Indonesia. Bagaimana kalian, anak-anak Indonesia, pelajar-pelajar yang ada, mempersiapkan diri kalian dengan baik untuk menjemput peran peradabannya. Bagaimana kalian harus bisa memantaskan diri kalian untuk menjadi calon pemimpin pemegang peradaban di negeri ini. Jangan sampai kemudian kita terjajah, menjadi bangsa yang terjajah, walaupun tidak secara fisik penjajahan seperti 1945 ke bawah, tetapi harus bisa kemudian kalian memantaskan diri kalian untuk menjadi pemimpin-pemimpin di negeri ini. Atur waktu dengan baik, tetapkan tujuan cita-cita dengan baik, wujudkan secara bertahap, pantaskan diri. Jangan sampai banyak waktu terbuang hanya untuk hal yang kurang perlu, padahal kalian sudah punya tantangan dan tugas yang jauh lebih berat daripada kami. Seperti itu.
Terima kasih Bu Fatma sudah Sama-sama. memberikan kesempatan kami jadi narasumber podcast Baik. kami. Iya. Sudah berbagi cerita, pengalaman dan inspirasi buat kita semua. Iya, sama-sama Raffi, Amel. Iya.